Jadi menurut Mas, Gitu, Mas. kalau saya membela pemerintah salah? Oh enggak ada yang bilang salah. Kalau menurutku ya, komunikasi pemerintah ini bagus kok, nggak ada yang salah. Tapi memang program buruk mau dikomunikasikan kayak mana pun masih buruk. Kita butuh lahan baru untuk mengejar ketertinggalan terkait dengan swasembada. Di mana petani yang bisa mengekspor ekskavator sampai ratusan, Mas? Ya. Yang terjadi di Papua adalah ekskavator ratusan masuk ke Papua. Apa itu pro petani? Tidak. Itu pro industri besar. Tapi kan yang ada di Merauke itu kan bukan hutan. Yang ada di situ adalah rawa. Saya Oke. pun pernah. Ya, ya. Ya kan ke rawa itu rawa-rawa yang dialihfungsikan yang sebenarnya enggak bagus. Tapi apakah itu benar-benar tidak berfungsi bagi masyarakat ada di sana? Sama sekali gitu. Ya apa yang diharapkan dari tanah rawa? Seburuk-buruknya presiden, lebih buruk kita tidak punya presiden. Kabinet bayangan ini, menteri-menterinya dapat gaji nggak? Halo Sobat iNews, selamat datang di podcast Bikin Terang. Kali ini kita akan membahas terkait dengan Kabinet Bayangan, di mana memang di tengah kebijakan masyarakat yang kian mendapat kritik dan juga apresiasi, muncul adanya Kabinet Bayangan yang cukup menyita perhatian publik karena di satu sisi dikenal juga sebagai mekanisme check and balance pemerintah ya, tapi di satu sisi lain juga ada juga yang menilai bahwa Kabinet Bayangan ini oposisi yang mencari kesalahan pemerintah. Nah, kali ini kita akan membahas seperti apa fungsi dan bagaimana melihat kebijakan pemerintah. Dan saat ini kami sudah bersama dengan Iqbal Damanik dari Greenpeace dan juga dari Menteri Lingkungan. Menteri Lingkungan. Menteri Lingkungan Hidup. dari Oke. Kabinet Bayangan. Kabinet Bayangan, iya. Dan juga ada juga Ahmad Alimuddin. Siap. Dari Terima Mari kasih. Kita Bahas Mari ya. kita bahas. Nah, oke, kalau gitu Di tempat ini. Di tempat ini. Oke, kalau gitu mari kita bahas Mari nih kita Kabinet bahas. Bayangan nih. Sama Oke. aja. Baik, ini pertanyaan pertamanya ke mana dulu baiknya nih? Ke Mas Iqbal dong. Mas Iqbal dulu. Oke. Menteri kita. Oke, ke Menteri kita. Oke. Silakan kalau ke Mas Oke. Iqbal. Silakan. Di masyarakat ini kan banyak yang masih bingung nih, Kabinet Bayangan itu sebenarnya dibentuk untuk apa sih? Boleh dijelasin nggak apa sih bedanya sama LSM biasa gitu? Ya. Kabinet Bayangan muncul dari rasa gelisah gitu ya, dari beberapa orang atau beberapa kelompok, dan tidak semua kegelisahan itu buruk gitu ya. Ada juga kemudian menyimpulkan kebaikan-kebaikan. Banyak ilmu pengetahuan yang muncul dari rasa gelisah gitu ya, rasa ingin tahu gitu. Jadi kegelisahan ini kami anggap dari sebuah proses di mana kebijakan pemerintah banyak yang menurut kami tidak sesuai gitu ya, atau tidak pada tempatnya, katakanlah mulai dari Kopdes, MBG, kebijakan lingkungan hidup yang tidak sesuai sama komitmen perubahan iklim dan sebagainya gitu. Lalu kemudian kayaknya kita butuh deh memantau, karena kita lihat siapa kemudian yang memantau pemerintah saat ini. Nah, itu berkurang. Hampir 80% DPR sekarang dianggap itu part of the government, bagian dari pemerintahan. Kita lihat misalnya ketua-ketua umum partai banyak yang jadi Menko kan ya. Ya. Kita sebut Ya, misalnya ya. Pak Julhas dari PAN masih menjabatkan ketum PAN. Pak Bahlil ketum Golkar. AHY ketum Demokrat. Ya. Gitu ya. Jadi ketua-ketua partai ini banyak yang memang berada di dalam satu gerbong gitu ya, satu pemerintahan lah, sehingga check and balance ini kurang gitu. Nah, kalau seandainya check and balance ini kurang, siapa yang mau ngecek gitu? Fungsi parlemen atau fungsi DPR kan sebenarnya adalah representatif kita nih sebagai warga negara. Nah, kita itu kayak loss of representative gitu. Kita sudah memberikan suara kita di pemilu, terus kok ini hilang gitu. Suara kita nggak didengar dan sebagainya. Mereka tidak menjalankan fungsi sebagai parlemen gitu ya, yang harusnya memang menguji gitu ya kebijakan-kebijakan pemerintah. Bahkan pada saat pengumuman menteri-menteri ada ketua DPR ya kan di situ, ya wakil ketua lah ya, ada wakil ketua DPR. Jadi kayaknya butuh nih untuk di semacam tepuk punggung sahabat kali ya Mas ya. Bro, jangan kelajuan gitu. Kalau kata orang Samarinda ya, aku orang dari Kalimantan Timur ya, dia bilang jangan kelajuan, slow aja gitu. Kita lihat dulu ya, semacam ini aja sebenarnya. Jadi rasanya sebenarnya tidak perlu ada yang dirisaukan kalau tidak ada yang terlalu banyak salah. Tapi orang-orang risau biasanya ada kesalahan yang diperbuat sehingga dia harus risau. Tapi ya kita dengar lah bagaimana. Gitu kali Mas. Oke. Baik, ini menarik soal Kabinet Bayangan.
Jumlahnya berapa? 15. Lebih Kami ramping. 15 orang. Iya, ada beberapa menteri beneran. Lebih ramping. Pertanyaan berikutnya, punya wamen nggak? Nggak ada wamen. Masing-masing menteri, nggak Kita ada nggak ada wamen. wamen. Kita nggak ada wamen. Staf sus? Beneran. Kita nggak ada staf sus, tapi kayaknya kita mau buka deh. Siapa tahu banyak orang yang mau mendaftar gitu untuk membantu. Dan udah banyak ternyata. Jadi waktu itu kita mulai dari yang MBG ya. Waktu itu kita beberapa kali postingan gitu ya. Kita mau melakukan gugatan nih ke MK. Ada nggak yang mau bantu? Banyak loh mahasiswa yang mau bantu kita. Termasuk yang kabinet bayangan. Banyak yang mau bantu kita. Apakah mereka jadi tim pengolah data, membuat materi dan sebagainya. Jadi ya kayaknya jadi animo masyarakat juga kayaknya oke deh gitu. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya soal kabinet bayangan ini. Kabinet bayangan ini, menteri-menterinya dapat gaji nggak? Boleh Pertanyaan dong, juga. iya kan? Pertanyaan juga. Ini supaya kita Menarik, tahu ya? mereka digaji nggak. Nah, kalau digaji siapa yang gaji, gitu kan? Ya, Supaya ya, nanti betul. ini kabinet bayangan benar-benar berdiri independen atau jangan-jangan bersandar sama mereka yang memberi sumber dana, gitu. Betul. Kita tuh selalu berpikir misalnya siapa ini pendananya gitu ya. Apalagi masalah ini sering banget nih nyebut nama orang gitu. Aku aja nggak kenal gitu. Tapi kita sama sekali nggak ada yang bergaji dan tidak ada pendanaan apapun sampai sekarang. Makanya waktu itu kita mulai kayaknya crowdfunding oke deh kalau seandainya ada yang mau membantu ya event dan sebagainya. Beberapa kali kita patungan dan sebagainya dari banyak 15 orang menteri-menteri ini. Dan sebenarnya nggak ada yang harus pakai uang yang kami lakukan. Apa yang mau pakai uang? Kalau kita mau riset, kita bisa doing research. Sekarang tuh banyak sekali yang bisa kita lakukan gratis, tanpa harus tanpa harus mengeluarkan pembiayaan yang besar untuk melakukan riset. Dan yang perlu diingat adalah ini banyak juga ya. Saya nggak tahu apa orang distrust terhadap pemerintahan yang benar-benar ada gitu ya, atau orang punya harapan lebih gitu ya. Jadi kita ini apa sih KPI-nya Menteri Bayangan gitu ya? Kita ini kan kantor part ya. Kita kan nggak punya anggaran. Kita nggak punya gedung misalnya kayak kementerian-kementerian lain gitu. Jadi yang bisa kita lakukan kita hanyalah counterpart. Ada narasi dari pemerintah, misalnya ada narasi dari menteri existing gitu ya, yang ada ya kita uji gitu ya. Jadi ini menguji. Jadi sebenarnya ketimbang memperdebatkan mimbar dan kabinet bayangannya, mari kita uji gagasannya. Ini menarik sebenarnya. Tidak perlu takut sebenarnya ya dari kubu pemerintah misalnya atau pemerintahan untuk kita diuji gitu. Misalnya Pak Kodari bilang jangan kritik-kritik terus lah gitu ya. Kalau atau mantan kepala Bakom, bukan kepala Bakom, siapa dulu? Hasan Nasbi ya misalnya. Pak Hasan Nasbi misalnya bilang kalau kalian boleh kritik, kami juga boleh mengkritik. Nah ini kan juga satu logika yang agak aneh ya, karena kita dikritik, kita publiknya gitu. Nah yang harus kita kritik adalah pemerintahan yang pekerjaan mereka adalah berpengaruh terhadap hidup kita gitu. Jadi kenapa mengkritik pemerintah? Ya karena apapun yang dilakukan pemerintah itu berpengaruh sama hidup kita. Ketika rame-rame untuk orang mengkritik mengganti kepala BGN, itu akhirnya juga didengarkan sama Pak Prabowo ya, akhirnya diganti juga. Begitu kan Mas ya? Betul. Jadi selama ini sebenarnya kalau menurut Mas Alimuddin, pemerintah sudah cukup mendengar dong. Hampir setiap hari orang mengkritik A, mengkritik B, mengkritik C, dan menurut saya sebenarnya nggak ada yang digelisahkan atau nggak ada yang dirisaukan dari kehadirannya kabinet bayangan. Bahkan kabinet bayangan ini kan sebenarnya sama halnya dengan apa yang ada di Inggris misalnya. Di Inggris itu kan karena dia pakai sistem parlementer, ada yang namanya shadow cabinet. Shadow cabinet itu kan biasanya dipakai di sistem parlementer untuk menguji mereka-mereka yang hari ini duduk di kabinet. Kita berharap dengan hadirnya kabinet bayangan ini ada perimbangan kritik gitu. Kalau selama ini kan betul ya, saya sepakat ketika misalnya DPR dianggap terlalu tumpul misalnya. Saya sepakat mungkin suaranya nggak sekencang ketika misalnya Pak SBY jadi presiden, Pak Jokowi jadi presiden gitu. Tapi catatannya adalah jangan salah juga, walaupun misalnya PAN ada di dalam kabinet, PKB ada di dalam kabinet, Golkar ada di dalam kabinet. Kalau misalnya mereka RDP, kencang juga dia ke kabinet-kabinet ini, ke menteri-menteri ini gitu. Bukan berarti ketika satu kabinet nggak ada gesekan, bukan berarti ketika satu kabinet nggak ada kritik dari DPR kepada menteri gitu. Ada, hampir setiap hari. Saya beberapa kali ikut misalnya RDP, Komisi 1, 2, 3 dan sebagainya. Kan kadang
ada yang dikasih kalau di atas itu kan, kan kadang saya ikut aja tuh sama teman-teman wartawan tuh. Boleh dong Bang numpang ikut gitu. Saya pengen tahu aja sebenarnya yang dikritik oleh DPR itu sedalam apa sih, sedip apa gitu. Dan sebenarnya perimbangan itu yang saya ingin lihat gitu di Kabinet Bayangan. Walaupun di sisi lain saya menganggap bahwa lebih tepatnya kalau dibikinnya itu DPR Bayangan. Kenapa saya bilang DPR Bayangan? Karena fungsinya adalah pengawasan. Berarti kan yang lebih utama dikritik di sini adalah teman-teman di DPR. Jadi yang dikritik sama yang akan diawasi sama Kabinet Bayangan hanya kabinetnya atau dengan DPR-nya juga? Ya, karena kan yang mengeluarkan kebijakan itu adalah menterinya ya. Jadi yang diuji argumentasinya, ya diuji argumen gagasannya, ya gagasan menterinya gitu. Dan kita melakukan pengawasan terhadap si menterinya gitu. Kalau teman-teman mau buat kayak Parliament Watch gitu ya udah ada ya. Ada Indonesian Parliament Watch. Terus ada teman-teman Perludem yang ngawasin DPR sebenarnya. Jadi sebenarnya kerja-kerja pengawasan terhadap DPR tuh bahkan udah cukup lama ya, dan itu udah dilakukan oleh masyarakat sipil. Tapi memang ini jadi menarik sebenarnya Mas. Kenapa sih sebenarnya orang jadi kayak menaruh perhatian gitu ya terhadap Kabinet Bayangan? Ada apa sebenarnya dalam situasi bernegara kita sehingga orang menaruh harapan terhadap Kabinet Bayangan gitu? Yang tadinya kita juga beranggapan bahwa yang sedang kita uji adalah pemerintah yang berjalan gitu. Tapi ternyata ada Adimo yang meletakkan bahwa kita bisa nih ngasih harapan kayaknya ke Kabinet Bayangan gitu. Artinya ada memang satu trust yang harus diperbaiki sama pemerintah saat ini. Bagaimana dia menimbulkan kepercayaan kembali dari publik terhadap mereka gitu. Artinya kan memang harus ada yang dievaluasi ya. Kayak tadi MBG kemudian Kepala BGN dievaluasi kan setelah kena push publik sangat keras sekali ya. Kita mempublikasi yang keracunan gitu ya. Walaupun dibantah sama Pak Prabowo cuma 0, sekian persen ya. Manusia dan korban dijadikan angka statistik gitu ya. Sangat menyedihkan sebenarnya ya bahwa rakyat dijadikan angka statistik dalam konteks korban gitu ya, 0, sekian persen. Iya itu betul angka-angka. Tapi itu kan setelah push panjang akhirnya Kepala BGN berganti, lalu kemudian Ibu Nani ya, Bu Nani SDY yang sampai bilang, "Ya oke, kita kan udah dulu dari awal sekali kita memaksa. Ini yang salah bukan soal MBG atau enggak, tapi bagaimana dia menjadi fokusnya itu di wilayah 3T misalnya wilayah terluar." Setelah kena push gede gitu ya, besar, kemudian Bu Nadi bilang, ya kita akan fokus juga mengutamakan fokus di wilayah 3T. Terus ganti ke Pak Sudaryono sekarang kan, Pak Sudaryono kemudian memfokuskan, membongkar dan sebagainya, menonaktifkan 800-an. Itu artinya gitu, publik itu berfungsi. Fungsi pengawasannya kepada pemerintah. Jadi jangan dianggap bahwa keributan atau masyarakat kayak Kabinet Bayangan ini membuat bising gitu ya. Jadi publik meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah itu adalah hak konstitusional gitu. Dan ketika pemerintah membuat perubahan itu harus diakui gitu. Oke, bahwa kami melakukan kesalahan. Yang sampai saat ini kita dengarkan bahwa apa emang ada kesalahan selama ini gitu. Jadi menurut saya adalah ya sesuatu yang salah ya diperbaiki gitu aja sih. Dan diakui gitu. Ya. Oke, seru. Nggak jadi baku hantam nih kita Mas. Cas dulu. Harus dong. Oke, tapi kalau menurut Bang Alimuddin nih, kalau Kabinet Bayangan ini kan kita nggak bisa melihatnya seluruhnya ya. Pasti kita ada person-personnya gitu kan. Backgroundnya dulu bagaimana mereka mengkritik pemerintah gitu kan. Nah, kalau menurut Bang Alimuddin, apa yang mereka sampaikan itu cenderung membangun persepsi negatif terhadap pemerintah atau sebaliknya? Kalau saya ngelihatnya nggak melulu soal positif atau negatif ya. Artinya nggak cuma sekedar hitam dan putih gitu. Selama ini narasi-narasi yang dibawa oleh teman-teman, baik itu di Kabinet Bayangan atau misalnya di organisasi-organisasi lain, misalnya di situ kan ada ada perwakilan Selyos juga, ada Bang Ferry Amsari juga dan lain sebagainya. Ya, saya membaginya ke dalam 3 hal. Pertama itu biasanya adalah memang based on data, ya kan? Based on data. Terlepas dari mungkin ada anggapan, oh didanai si ini, di si itu dan sebagainya. Saya pun nggak terlalu pusing soal itu gitu, ya kan? Yang bisa kita perdebatkan kan soal datanya. Data ini penting gitu. Saya pun ketika dulu misalnya memulai untuk menjadi content creator pun
karena pengen bicara based on data gitu. Kedua adalah soal sentimen. Sentimen ini banyak banget, ya kan? Banyak yang entah itu mengarahnya ke positif, lebih-lebih ke negatif. Nah, yang mengarah ke negatif ini lebih banyak dibumbui oleh ketidaksukaan dibanding melihat realita yang ada. Artinya ketika misalnya mau memberikan nasihat, kritik, saran, itu hanya melihat satu sisi yang jeleknya aja tanpa berusaha melihat sisi yang bagusnya gitu. Dan kebanyakan sentimen ini jarang saya dengar dari teman-teman yang nomor 1 tadi. Lebih banyak ada di nomor 2 ini. Saya nggak perlu sebut lah, ya kan? Tapi memang banyak gitu. Tapi misalnya contoh, orang desa nggak pakai dolar misalnya, ya kan? Atau londo ireng misalnya. Itu kan sentimen yang kemudian ya kan, kemudian diamplifikasi. Ya walaupun saya nggak tahu siapa yang bermain di ranah amplifikasi itu, tapi menurut saya memang ada satu konteks yang kadang sering dibuang begitu aja. Diputus gitu aja. Jadi fokusnya pada londo irengnya misalnya, atau fokusnya pada orang desa nggak pakai dolar, atau fokusnya pada misalnya yang terakhir itu terkait dengan misalnya contoh di tahun kemarin itu adalah guru adalah beban negara misalnya. Itu kan sentimennya negatif banget sampai harus mengorbankan satu menteri gitu loh. Yang saya berharapnya lebih banyak kita itu beradu argumen di konteks nomor 1 soal data, soal realita di lapangan. Yang kemudian apa nih masukan-masukannya? Oke, kita terima masukannya, dievaluasi juga sama pemerintah, dievaluasi sama kabinet, sama menteri. Menteri pun jangan denial, ya kan? Menteri pemerintah juga nggak boleh gitu. Ya terima aja. Ada yang denial menteri? Ya menurut saya mungkin ya karena memang mereka ya lagi doorstop gitu kan kadang secara psikologis kaget juga kan gitu. Ya siapapun mau sejago apapun public speakingnya kalau lagi misalnya doorstop begitu kadang bingung juga mau jawab apa gitu. Tapi menurut saya ya udah terima aja sarannya, kritiknya, masukannya gitu. Yang paling besar kritik hari ini itu kan ke MBG, ke Kopdes, ke pendidikan. Ini kan satu benang kusut yang menurut saya masalah utamanya ada di komunikasi. Gitu. Nah, saya pun melihat dari sisi pemerintah sendiri itu komunikasinya yang kurang. Kalau komunikasinya benar, saya yakin public trust yang seperti yang yang diharapkan oleh pemerintah kepada teman-teman itu pasti akan terwujud. Tapi syaratnya satu, perbaiki komunikasinya. Kalau menurutku ya, komunikasi pemerintah ini bagus kok, nggak ada yang salah. Tapi memang program buruk mau dikomunikasikan kayak mana pun masih buruk masalahnya. Isinya ya, apa bukan contohnya? caranya. Apa contohnya? Iya contoh yang buruk. Kan kalau buruk itu kan tadi misalnya Mas Iqbal ngomong soal. Padahal Mas Salimuddin tadi udah ngomong ya, MBG, Kopdes, Kusut, pendidikan, buruk kan? Sudah disebutin. Sehingga kemudian dievaluasi kan, diamplifikasi. Tapi gini Mas Salimuddin, ada satu posisi yang perlu kita pahami ya dalam konteks ketatanegaraan dan kebijakan publik gitu, bahwa presiden ini adalah jabatan yang melekat 24 jam pada Pak Prabowo. Dalam konteks itu obrolan Pak Prabowo itu kebijakan gitu. Walaupun dia belum dalam bentuk keputusan presiden dan sebagainya. Jadi apa yang disampaikan Pak Prabowo tafsirnya adalah tafsir kebijakan gitu. Karena melekat pada dia. Kalau presiden tidak melekat, kita punya kekosongan kursi pimpinan negara kan, sehingga melekat. Maka sebenarnya jangan mempersoalkan soal londo irengnya gitu, londo ireng terus apa lagi dolar gitu. Ya memang harus Pak Prabowo harus mengevaluasi diri gitu. Nah tapi apa yang kita rasakan sekarang, kita berpikir bahwa mereka sedang tidak bekerja untuk kita. Maka dalam banyak teori politik misalnya kayak teori kartel partai politik gitu ya, menyebutkan bahwa negara tidak dijadikan alat untuk publik, tapi negara adalah dijadikan alat untuk distribusi kekayaan, untuk distribusi kekuasaan. Dan salah satu yang perlu dilihat dalam konteks ini adalah bagaimana partai politik dikuasai oleh segelintir orang. Itu dia sebenarnya fungsi. Jadi dalam konteks ini kita melihat bahwa mereka tidak bekerja untuk kita. Sehingga kita perlu mengkritik lebih keras agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi menurut Mas Iqbal nih pemerintah nggak di jalan yang benar? Ya perlu diingatkan Mas. Jangankan pemerintah gitu ya.
kita sama teman aja. Jadi ibaratnya kabinet bayangan dan kawan-kawan sedang menepuk punggung aja. Balik nih Pak, balik nih Pak. Iya, iya. Gitu. Nepuk punggung ya, bukan ngejegal ya. Oh jangan, jatuh ya. Istilahnya Mas. caranya. Seburuk-buruknya presiden, lebih buruk kita tidak punya presiden gitu loh. Jadi jangan Kabinet dijaga. bayangan dong. Yang maju. Iya, nggak ada presidennya. Oh, dapat legitimasi nih dari sebelah. Langsung dibuka kan. Harusnya ada juga presidennya. Presiden bayangan. Kemarin meresmikan jembatan. Mulai nih geser-geser kayaknya. Oke, tapi ngomongin soal apa namanya tadi, Bang Ali Budin menyebut ada dua tadi ya, data dan kebanyakan disampaikan tadi data. Oke, itu Data dan oke. sentimen. Dan sentimen. Nah, yang kedua nih sentimen. Dari teman-teman kabinet bayangan ada yang sering memberikan sentimen gitu. Kalau dari teman-teman yang ada di kabinet bayangan, sejauh saya pernah berdiskusi misalnya sama Bang Mediaskar, terus Bang Ferry Amsari, sebenarnya nggak main sentimen sih, tapi lebih main emosi. Ya, emosi perasaan. Emosi Coba perasaan. bayangin misalnya orang di desa-desa atau orang di pasar misalnya, contoh waktu itu ya. Ya memang mainnya emosi. Ketika bermain di ranah emosi, diadu dengan orang yang fokus bermain data itu memang agak sulit gitu. Karena memang kan orang sekarang itu harus mengerti perasaan masyarakat yang diwakilkan gitu. Tapi sentimen, kalau itu menurut saya ya mungkin itu strategi komunikasi aja. Tapi di sisi lain yang lebih parahnya ketika orang-orang di luar teman-teman kabinet bayangan ini misalnya, itu banyak misalnya yang bermain bahkan pakai AI, nyebarin deepfake misalnya, atau bahkan yang terbaru ada banyak secara serentak konten-konten demo di bulan Juli, bulan Juni, terus termasuk demo Indonesia Gelap dan demo-demo tahun lalu, itu disebarkan secara serentak. Ini yang saya maksud sebagai permainan sentimen negatif di sosial media, seolah-olah itu sedang terjadi. Akhirnya yang diserang siapa? Ini media kemana? Kenapa nih demo ini nggak diliput? Presiden membungkam nih, atau Komdiji membungkam, padahal kan nggak pernah dilakukan. Tapi masalahnya rakyat, masyarakat itu banyak yang percaya itu. Karena apa? Karena rendahnya literasi kita terhadap bagaimana kita ngelihat konten-konten yang ada di sosial media. Gitu. Itulah yang kemudian menginspirasi saya dulu ketika misalnya kayaknya gue perlu konten deh gitu. Karena hal-hal kayak gini gitu loh. Padahal itu sebenarnya nggak benar. Kayak dulu di 2025 waktu zamannya Bu Sri Mulyani ngomong kayak gitu. Itu ngomong guru adalah beban negara itu kan deepfake banget. Tapi kan gara-gara itu orang akhirnya entah berantah dari mana, dan sampai sekarang saya masih meyakini itu bukan pendemo. Ya sampai sekarang bahkan di sini saya ngomong itu bukan pendemo, tapi itu provokator. Yang kemudian rame kan akhirnya orang ikut karena diprovokasi kan. Ke rumah Ahmad Saroni lah misalnya, ke rumah Nafa Urba misalnya, bahkan ke rumah Bu Sri Mulyani misalnya. Hal ini yang kita nggak ingin terjadi. Kalau misalnya masukan, saran dari Mas Iqbal dan kawan-kawan di kabinet bayangan, itu sah-sah saja kok. Itu hal baik yang harus didengar gitu. Dan kita mengapresiasi langkah itu. Ketika langkah itu diambil, berarti kan itu kan bentuk kecintaan mereka, kecintaan teman-teman kepada Indonesia, bahwa mereka itu masih cinta. Mereka memilih untuk enggak kabur aja dulu, dan lebih memilih untuk fokus kita bangun sama-sama negara dengan cara kita, ya udah kita fokus sebagai pengkritik, kalian kalau punya solusi ya udah gitu. Bagi saya hargai, dan itu adalah langkah yang baik. Kabinet bayangan udah punya jubir nih Mas kayaknya. Tadi Bang Ali Budin kan bilangnya berharap kalau misalnya dari kabinet bayangan ini tidak hanya ngasih kritik tapi juga solusi. Kan ya. Kalau dari Bang Iqbal sendiri sebenarnya fokusnya mengawasi kasih kritik juga, atau sebenarnya ada kasih solusi pernah, atau mungkin seberapa banyak mungkin ada apresiasi, atau seperti apa? Bahkan saya pernah loh muji Pak Prabowo. di lingkungan misalnya sesuai dengan di lingkungan hidup misalnya. Sudah pernah. Iya, beberapa kali misalnya kita memberikan bahkan usulan langsung gitu ya, untuk mencabut semua izin yang ada di Raja Ampat karena itu menyalahi aturan. Semua itu menyalahi aturan. Itu menyalahi aturan. Karena Permen KKP-nya udah bilang tidak boleh ada penambangan di pulau-pulau kecil. Clear kan? Dan permennya belum diubah, peraturan menterinya belum diubah. Kan kita ngasih saran, dan saran itu bahkan langsung dieksekusi 2 tahun sebelum. Jadi kita memberikan saran itu 2 tahun sebelum saya aksi yang kemudian dianggap memalukan Indonesia gitu ya. Gitu ya. Jadi bayangkan kita sebagai warga negara
Bahkan kami udah melakukan gugatan. Jadi bahkan hari ini kami kalah nih. Kami melakukan gugatan terhadap PLN dan Kementerian ESDM untuk mengubah rancangan umum penyediaan tenaga listrik. Melalui konstitusi nih Mas, melalui peradilan. Kita beberkan semua data dan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah. Masyarakat sipil kalah, kami kalah. Kami terima kekalahan itu gitu ya. Bahwa bahkan warga negara yang meminta hak konstitusionalnya kepada peradilan pun itu tidak didengarkan oleh negara. Bahkan tidak didengarkan oleh peradilan. Sehingga kami dianggap tidak bisa menguji dokumen ini gitu ya. Semuanya kita jelasin bahwa Indonesia perlu melakukan transisi energi, Indonesia perlu keluar dari jebakan industri fosil. Kita beberkan bahwa kompensasi dan subsidi energi ketika terjadi krisis Hormuz itu membuat beban kita mencapai angka 500-an triliun, 480 sekian triliun. Kita jelaskan bagaimana industri nikel kita tidak memiliki kedalaman. Dari 2.341 produksi kita per tahun di Indonesia untuk nikel, satu tahap setelahnya kita langsung ekspor hampir lebih 80%. Jadi sebenarnya hilirisasi yang kita gembor-gemborkan itu bukan bagian dari industrialisasi. Dan less 100% dari nikel di Indonesia, kurang dari 1% yang untuk electric vehicle. Jadi sebenarnya demam transisi energi electric vehicle ini bahkan kami uji dengan data pemerintah sendiri. Dan kita sampaikan bahwa unit kalian harus berhenti di sini, kalian berhenti di sini dan lakukan ini. Gitu ya. Bahkan kita sebutkan misalnya angka deforestasi. 5 tahun yang lalu kita udah bilang bahwa tidak memungkinkan terjadinya deforestasi di Indonesia. Karena apa? Karena kalau kita mau sesuai sama komitmen Indonesia di Paris Agreement terhadap dunia, Indonesia udah nggak memungkinkan lagi terjadi deforestasi. Tapi apa? Pak Prabowo pada saat dia menjadi Menhan itu melakukan deforestasi 700-an hektar di Kalimantan Tengah, di Gunung Mas, gitu ya. Pak Prabowo bertanggung jawab nggak untuk itu? Itu uang APBN. Kalau ada uang APBN, ada kerugian kan? Pak Prabowo bertanggung jawab nggak untuk itu? Menjelaskan nggak kepada publik? Saya datang langsung ke sana, tahun ke tahun datang langsung ke sana, ngelihat hutan yang tadinya hutan, banyak pohon dan lain sebagainya, tertebang, berganti menjadi singkong, dan singkongnya nggak tumbuh dan nggak panen juga. Kita kritik gitu, kita bilang, bahkan sebelum itu ditebang, udah kita bilang, bahwa ini bukan lahan yang untuk bisa ditebang, bukan lahan yang untuk bisa ditanamin. Tapi pemerintah nggak dengar kita kan. Sampai sekarang itu menjadi proyek mangkrak. Kalau tidak mangkrak, buktikan Mas. Atau pemerintah buktikan. Atau uji kalimat saya gitu ya, bahwa yang di Gunung Mas berhasil. Pamentan misalnya. Beliau kan sering gembar-gembor ya, jutaan hektaran sebagainya. Buktikan gitu. Sama kayak tadi waktu ngomongin apa Mas? 2 triliun apa? Penggilingan padi. Penggilingan padi. Ini kan aneh ya. Pak Prabowo itu untuk pangan itu industrialisasi sekali. Beliau mengkritik industri-industri besar kan. Kebijakan Pak Prabowo itu tidak pro dengan petani. Kenapa? Karena beliau setuju dengan yang namanya food estate. Membabat hutan jutaan hektar, membabat hutan ratusan ribu hektar. Dan itu merugikan petani. Ini yang di Papua ya? Yang di Papua. Dan itu menggunakan militer, itu menggunakan industri. Di mana petani yang bisa mengekspor ekskavator sampai ratusan Mas? Yang terjadi di Papua adalah ekskavator ratusan masuk ke Papua. Apa itu pro petani? Tidak. Itu pro industri besar. Jadi sebenarnya salah kalau Pak Prabowo itu bangga dengan petani. Pak Prabowo nggak bangga sama petani kita. Karena Pak Prabowo lebih setuju dengan industrialisasi melalui food estate ketimbang menggunakan petani. Kalau Pak Prabowo memang benar-benar peduli dengan petani, maka Pak Prabowo harus menjadikan petani garda terdepan dan menjadi tulang punggung di dalam pertanian Indonesia. Buktikan di mana program Pak Prabowo yang menjadikan petani tulang punggung pertanian di Indonesia. Ada. Mas Alaimuddin punya buktinya Pak Prabowo menjadikan petani menjadi tulang punggung? Jadi gini, kita nggak bisa bilang bahwa Pak Prabowo nggak peduli petani hanya gara-gara satu narasi yang terus disebarkan oleh teman-teman dari Kabinet Bayangan atau Mas Iqbal gitu ya. Karena sebenarnya gini, kalau memang presiden itu nggak peduli pada petani, maka sampai hari ini harga pupuk pasti mahal. Tapi faktanya sampai hari ini justru petani itu menikmati harga pupuk yang murah. Bahkan lebih murah 20% daripada harga pupuk pasaran. Ya kan? Terus juga yang Mas Iqbal omongin terkait dengan misalnya tadi
ada lahan hutan yang ditebang dan Alih fungsi sebagainya, alih fungsi lahan dan lain sebagainya. Tapi kan yang ada di Merauke itu kan bukan hutan, yang ada di situ adalah rawa. Saya pernah, ya kan, ke rawa itu rawa-rawa yang dialihfungsikan yang sebenarnya nggak bagus gitu. Makanya Bang Ali Mudin ke sana? Cek ke sana? Iya. Makanya waktu itu kan diajak sama Nusron Wahid. Ayo, kalau memang kita buktikan bareng-bareng. Ingat nggak waktu Nusron Wahid misalnya di UGM? Di UGM yang waktu itu ribut-ribut, marah-marah gitu kan. Itu kan Nusron Wahid ngajakin ke sana. Ayo dong, kita buktikan bareng-bareng gitu. Itu adalah lahan rawa yang nggak berfungsi sehingga difungsikan. Masalahnya adalah kenapa kemudian dinarasikan seolah-olah nggak peduli petani? Karena memang kan dibuka lahannya di situ. Kita itu nggak cukup banyak lahan di Jawa atau di daerah-daerah lain untuk lahan baru karena perkembangan pertumbuhan penduduk ini kan besar. Ya kan, kita butuh lahan baru untuk mengejar ketertinggalan terkait dengan swasembada. Dan sampai hari ini swasembada kita itu udah lumayan baik gitu. Untuk percepatan menuju swasembada pangan itu kan udah lumayan baik. Kita surplus beras, kita surplus beberapa komoditi lain, ada 8 komoditi. Ya walaupun beberapa lainnya masih impor gitu. Tapi artinya kan ada hal baik yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Kan nggak bisa simsalabim dalam kurang dari 2 tahun semua hal bisa tercapai begitu aja gitu loh. Saya mau dalamin soal tanah rawa tadi yang disebut Bang Ali itu tidak banyak berfungsi di sana ya. Betul. Tapi apakah itu benar-benar tidak berfungsi bagi masyarakat ada di sana? Sama sekali gitu. Ya, apa yang diharapkan dari tanah rawa? Memang masyarakat adat tidak memfungsikan itu? Ya, masyarakat adat pasti butuh itu. Tapi faktanya hari ini, masyarakat adatnya sudah menerima berbagai bantuan dari pemerintah berbentuk ekskavator, bukan ekskavator, maksud saya, yang buat pertanian, alat-alat pertanian dan lain sebagainya, itu kan udah dinikmati sama teman-teman di sana. Ada kok banyak buktinya tersebar. Bahkan di akun Kementerian Pertanian juga ada gitu. Artinya, nggak cuma fokus ke industri besar, tapi ke petani-petani yang ada di Papua juga dilibatkan gitu loh. Nggak cuma hanya sekedar oke nih kita buka nanti yang bawa ini dan sebagainya, enggak. Petani-petani di sana ada kok yang menikmati akhirnya dibukain lahan untuk sawah, cetak sawah dan lain sebagainya. Bahkan udah tanam padinya dan lain sebagainya ada gitu. Udah tarik nafas nih kamu. Kayaknya mau menjawab nih. Udah mulai mau ribut. Tapi kalau seandainya pernyataan Mas Salimuddin ini adalah pernyataan pemerintah, sebenarnya sedih banget ya. Saya bukan pemerintah. Iya. Kalau saya bilang tadi kan Mas Salimuddin udah kenal sama Pak Prabowo misalnya dari 2009 gitu. Iya. Atau ya punya akses lah pada Pak Mentan. Saya cuman mau bilang kayak gini, percayalah sama ilmu pengetahuan, percaya sama laporan-laporan riset gitu ya. Kebakaran hutan terbesar pertama kali di Indonesia itu di wilayah gambut yang dibuka jadi food estate di zaman Soeharto. Karena dianggap rawa gambut itu. Gambut itu ekosistem rawa memang, yang bagi orang kota kayak Mas Salimuddin nggak ada fungsinya gitu. Gambut itu tuh namanya ekosistem rawa. Kalau dia ekosistem rawa artinya apa Mas? Basah. Gitu. Kalau dia basah, begitu terjadi kekeringan kayak El Nino sekarang, dia kebakar. Bayangkan kerugian yang udah dirasakan sama masyarakat Kalimantan Tengah gitu ya Mas. Gara-gara dibukanya tuh tahun 97-96. Kebakaran berulang selalu di Kalimantan Tengah itu pada wilayah yang dibuka tadi gitu. Jadi ketika ekosistem kita buka, menurut kita itu bukan bencana, tapi itu jadi bencana. Ini para ahli udah bilang kok, kenapa sih nggak tanya dosen-dosen IPB itu banyak sekali yang tahu bahwa kalau kita mau membuka lahan gambut, susah ditanam. Makanya kenapa saya bilang menggunakan petani. Banyak petani kita yang punya pemahaman soal bagaimana menggunakan gambut. Lihat bagaimana gambut ditanami padi sama masyarakat Sumatera Selatan. Di Sumatera Selatan itu padi ditanam di tanah gambut, tapi tidak dibuka gambutnya, dia disebar gambutnya. Tapi memang lebih mahal daripada yang di Jawa. Merauke itu jarang sekali kebakaran hutan. 2 tahun terakhir setelah ada program food estate,
kebakaran hutan terbesar di Indonesia di tahun 2024 dan 2005 adanya di Merauke. Karena pembukaan lahan tadi. Karena pembukaan lahan. Kenapa? Kering. Disebut tadi tidak bukan hutan. Tapi Pak Raja Juli, Pak Julhas juga mention bahwa mereka melakukan pelepasan kawasan hutan. 481 hampir 500 ribu gitu ya. Uji kalau yang saya sebutkan ini salah gitu ya. Nah, kawasan itu adalah kawasan hutan yang dia punya fungsi ekosistem. Yang di situ hidup biodiversity, hidup keanekaragaman hayati. Dan kita bergantung sama itu. Mereka mereserve karbon tuh besar sekali. Pak Edi Suparno misalnya, saya lihat di Instagramnya ya. 10 pohon ditebang, dia bilang dia sedih sekali ya. Tapi dia nggak tegur Pak Julhas gitu. Dia nggak tegur orang-orang di partainya yang melakukan penebangan pohon misalnya. Kenapa 10 pohon ditebang di Bandung, ribut bukan main. Jutaan pohon ditebang di Papua, kita diam aja. Gitu. Jadi membuka lahan yang tentu tidak berhasil ini sulit gitu. Dan kalau kita lihat misalnya di Merauke, yang ditanam tebu. Di mana letak orang Papuanya di sana? Orang Papua nggak makan nasi, mereka nggak makan padi, mereka nggak nanam padi, nggak punya kebudayaan itu. Mereka makan sagu. Bahkan di wilayah pesisir Melayu dimanapun, mulai dari Aceh sampai Papua, bahkan di kampungnya Mas Lebin di daerah Sumbawa. Ya, di Sumbawa di Bima, sagu itu jadi banyak makanan pokok gitu. Jadi di Sumbawa nasi Bima, di Bima Sumbawa, Pulau Sumbawa masih nasi. Jadi ada banyak tempat gitu ya yang kita tuh harus perhatikan sebenarnya mereka punya kebutuhan apa. Jadi di wilayah Sulawesi misalnya juga banyak. Kenapa kita harus membuka lahan sebegitu besar yang belum tentu berhasil? 97 PLG itu lahan gambut dibuka secara besar ya, jutaan hektar di zaman Soeharto, sampai sekarang nggak bisa. Yang saya bilang tadi, uji deh. Siapa yang bisa membuktikan bahwa 700 hektar lahan yang pernah dibuka Pak Prabowo pada saat dia menjadi Menhan berhasil? Singkongnya gitu. Yeah. Mau dibela gimana pun, nggak bisa. Makanya saya bilang, kalau program udah buruk, akui aja buruk. Lakukan evaluasi gitu. Mau dikemas apapun Mau dikemas apapun komunikasinya. gitu. Kenapa kelagapan nih, Bakom dan sebagainya, memoles citra gitu ya. Di dalam komunikasi politik ya Mas ya, ini pesan juga nih bagi orang-orang yang di politik gitu ya. Di dalam posisi election atau pemilihan gitu ya, memoles citra itu baik gitu ya. Tapi dia akan diuji setelah dia terpilih. Jadi Pak Prabowo ini sedang diuji kan di tahun pertama, di tahun kedua pemerintahannya. Jadi tidak bisa terus melakukan apa yang dilakukan pada saat pemilihan presiden di 2024 gitu ya, dengan memoles, gemoy dan sebagainya gitu. Membela secara berlebihan gitu ya Mas ya. Lalu kemudian itu dijadikan sebagai sebuah kebenaran gitu. Nggak bisa. Maka harus kita uji. Kalau kita bilang, kita nggak pernah menarasikan buruk gitu ya Mas ya. Kalau seandainya nggak ada ratusan eskapator yang masuk ke wilayah Merauke, kenapa nggak ditarik gitu? Kan kita udah tahu tuh mau 2 tahun gitu ya. Yeah. Pembukaan lahan aja sulit di sana. Kalau ditanya gini, kenapa harus membuka lahan secara besar Mas? Kapasitas katanya kurang. Ada kok banyak petani di wilayah Jawa, di wilayah Sulawesi, Kalimantan yang bisa melakukan intensifikasi. Karena kita tuh dalam kepala kita rakus lahan. Rakus lahan. Kepala pemerintahan ini kepala pemerintahan yang ekstraktif. Yang kemudian disampaikan sama Acemoglu gitu. Kenapa negara itu gagal? Karena cara pikir ekstraktif. Dan itu adalah model rente yang paling gampang. Diambil, buka lahannya, tebang pohonnya, keruk gitu. Paling cepat itu. Paling cepat. Dan itu paling cepat untuk mengakumulasi modal. Kalau seandainya yang di Kalimantan Tengah tadi aja nggak berhasil, kenapa mau dilakuin lagi sih? Yeah. Yang di Sumatera Utara juga nggak berhasil. Jadi program-programnya Pak Prabowo pada saat dia menjadi Kemhan harus diuji oleh dirinya sendiri saat dia menjadi presiden gitu. Jadi nggak usah ngotot kalau memang udah tahu salah gitu. Gitu sih Mas. Oke. Ya. Tapi waktu itu Bang Ali melihatnya emang tanah rawa ya? Tidak ada yang bisa difungsikan di sana. Ya, karena kan kita nggak punya helikopter view. Cuma kan yang jadi pertanyaan adalah harusnya nggak keseringannya adalah satu titik dijadikan sebagai gambaran besar atau di mana sih yang berhasil Mas kalau kita bilang satu titik? Loh, emang ada yang berhasil dalam 1 tahun?
Jepang aja ketika membuka food estate itu butuh 15 sampai 25 tahun untuk benar-benar berhasil sesuai dengan apa yang diimpikan. Ya kan, artinya 1-2 tahun itu bukan berarti semuanya gagal. Kan ada bagian berhasilnya juga. Ya, silakan. Tadi kalau misalnya Bang Iqbal bilang buktikan, maka saya juga bisa dong ngomong silakan buktikan omongan saya. Iya, mana yang berhasil? Yo, di Kalimantan Selatan juga ada. Mana yang berhasil? Di Kalimantan Tengah maksud saya, sorry. Di Kalimantan Tengah ada yang berhasil. Di Merauke juga ada yang berhasil. Faktanya ada. Kalau nggak ada, nggak mungkin ada orang-orang Papua yang sampai hari ini bahkan menikmati itu. Bahkan mereka senang dengan itu. Bahkan mereka mendapatkan bantuan dari pemerintah. Mereka bisa tanam padi. Mereka bisa dibeli padinya dengan harga yang baik. Itu kan bentuk dukungan pemerintah kepada petani. Sorry, berarti di Papua itu sudah ditanam padinya? Sudah dong, udah ada yang jalan, walaupun sebagian lain juga nggak semuanya sudah jalan gitu loh. Yang di mana, Mas? Yang di Merauke. Yang di Merauke. Desa apa coba? Ya saya nggak hafal nama desanya. Ini menarik ini. Aku ke Merauke. Greenpeace lama di Merauke. Di Merauke ini panjang, Mas. Biar detail ya, Mas. Aku kasih tahu, Mas. Jadi ada laporan Greenpeace di Merauke soal food estate. Mas Alimuddin bisa baca. Masuknya food estate atau beras di Merauke itu sejak zaman Orde Baru. Gitu. Saya baca. Bahkan ada nama-nama yang dia itu nama-nama Jawa. Ada desa-desa yang nama jalannya juga ada desa Ciawi di sana gitu ya, yang diambil dari sini. Dan mereka adalah imigran-imigran dari Jawa yang datang ke Merauke ini, Mas. Transmigran. Jangan imigran dong. Oh iya, transmigran. Transmigran Ya. yang datang ke Merauke. Dan mereka itu adalah zaman Orde Baru. Dan membuat sawah dan sebagainya di wilayah Merauke. Sebagian besar yang dia di dekat wilayah kota di beberapa desa yang saya sebutkan tadi itu adalah desa yang diinisiasi pada masa Pak Orde Baru. Zaman Pak SBY ada yang namanya MIFE, Mas. Merauke Integrated Food and Energy gitu. Itu difungsikan buat bioetanol juga. Jadi ide ini sebenarnya juga bukan ide baru gitu. Pak SBY waktu itu punya nama program MP3EI, Mas. MP3EI. Punya MP3EI. Salah satu bloknya adalah Merauke gitu. Dan dari zaman Pak SBY berarti udah 20 tahun yang lalu. Gitu ya. Kalau kita ambil zaman Pak Prabowo, Pak Jokowi 10 tahun, Pak SBY 10 tahun, 20 tahun. Nothing yang terjadi di Merauke. Jadi apa yang diletakkan di Merauke ini ada udah 20 tahun. Tadi katanya berapa, Mas? Jepang 15 tahun. 15 tahun. Ini udah kita buktikan programnya udah 20 tahun. Nggak berhasil. Nggak ada yang berhasil. Tunggu lagi 20 tahun lagi. Jadi apa ya? Ini kan sebenarnya soal kebesaran hati gitu ya untuk bilang ini salah dan nggak mungkin berhasil. Jadi dan udah acuan tahunnya mau ditarik dari Presiden Prabowo atau dari SBY ini? Kan yang dikritik dari tadi kan Presiden Prabowo. Oh, enggak, makanya saya bilang, makanya gini, Mas, kita tuh butuh membaca detail situasi ini gitu. Jadi makanya saya bilang tadi, apa yang terjadi soal food estate di Merauke itu bukan hal baru. Yang Mas klaim berhasil tadi ya, ada padi dan sebagainya, itu udah adalah yang mulai dari zaman Pak Pak Soeharto, zaman Soeharto, yang para transmigran Jawa, makanya ada banyak desa nama jalan di sana berasal dari Jawa Barat gitu ya. Tapi itu orang-orang Papua semua, Mas. Gimana Apa, dong? Mas? Oh iya? Tapi itu orang-orang Papua semua itu. Aduh, ini dia nih. Iya, yang saya tahu itu semua orang Papua. Yang ngobrol sama saya pun kebanyakan orang Papua. Itu bukan orang Jawa malah. Gitu. Inilah makanya saya bilang pemerintah tuh butuh ini ya, percaya pada ilmu pengetahuan, melakukan kalau riset. Kalau nggak percaya ilmu pengetahuan, melakukan nggak mungkin dong kita membuat kebijakan. Jadi saya balik ya. Jadi kita tahu bahwa dari zaman Soeharto ini program udah ada food estate ini. Gitu. Makanya saya bilang tadi Pak SBY punya yang namanya MIFI, Mas. Kalau Mas mau ada MP3EI namanya. Mas bisa baca, bisa kayaknya banyak di online ya. Banyak. Ada di MP3EI. Salah satu koridornya adalah Merauke gitu. Tahu nggak, Mas, sama siapa yang di Merauke? Apanya? Program yang MIFE di Merauke. Nggak tahu. Nah itu dia gitu. Kalau kita bisa lihat, membaca lebih detail, kita bisa tahu sebenarnya perusahaan mana, kapan izin konsesinya diberikan. Di wilayah sekarang itu dulunya konsesi siapa? Wilayah padi itu konsesi siapa coba, Mas? Siapa? Siapa, Mas?
Nggak tahu kan? Makanya saya bilang, kalau kita mau baca lebih detail situasinya, kita akan tahu siapa yang punya konsesi padi di sana, siapa yang punya konsesi tebu di sana, dan siapa yang menerbitkannya. Itu udah dari zaman Pak SBY selama 10 tahun. MIFE kemudian akhirnya dievaluasi kan sama Pak Jokowi. Selama 10 tahun kemudian dijadikan koridor dulu. Tapi dulu namanya bukan food estate, tapi lumbung pangan. Lumbung pangan, ya. Lumbung pangan dan energi di zaman Pak Jokowi. Artinya zaman Soeharto udah pernah. Zaman SBY udah pernah. Zaman Pak Jokowi udah pernah. Lalu ada lagi tuh di zaman Pak Prabowo. Makanya saya bilang, kenapa harus dipaksakan ada program yang memang udah puluhan tahun nggak berhasil gitu. Kenapa harus dipaksakan dibuka gitu? Apakah ada rente di sini? Apakah ada orang yang mengambil keuntungan di sini? Siapa pemilik konsesi lahan ini? Siapa pemilik eskapator yang masuk di Papua? Mungkin Mas Salimuddin bisa jawab. Siapa yang pemilik eskapator? Kalau itu saya nggak mau terlalu jauh sampai situ. Bagi saya adalah food estate yang hari ini diperjuangkan oleh Presiden, murni cita-citanya adalah untuk memperjuangkan agar kita bisa swasembada pangan. Gitu. Karena kan sampai hari ini kita masih menuju pada swasembada pangan. Walaupun 8 komunitas kita itu udah surplus, walaupun ada beberapa yang mungkin belum surplus gitu. Tapi ya harapannya ke depan kan di tengah gejolak ekonomi, gejolak politik global dan lain sebagainya, kita jangan sampai malah jadi negara yang miskin. Kita bahkan nggak mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri. Gitu. Cita-citanya bagus dong berarti. Supaya kan, kita bisa swasembada pangan gitu. Tapi kebijakan itu buktinya memiskinkan kan. Ada petani yang terampas tanahnya. Ada bahkan Pak Franky, ada banyak petani yang melakukan gugatan sampai masyarakat adat Papua datang ke MA untuk memperjuangkan hak konsesionalnya. Gitu. Oke. Mas Salimuddin, aku mau bilang. Oke, baik. Okay. Saya ke Bang Alimuddin. Mungkin nanti Siva bisa ke Bang Iqbal ya. Kalau satu saat nih target swasembada tercapai, tetapi Indonesia kehilangan jutaan hektar hutan alam ya. Apakah menurut Bang Alimuddin tetap bisa disebut ini sebuah keberhasilan? Oke, kalau saya nggak ingin memisahkan apa yang menjadi kekhawatiran teman-teman baik itu di Greenpeace ataupun di Kabinet Bayangan misalnya dengan apa yang menjadi cita-cita Presiden. Bagi saya apa yang disampaikan oleh teman-teman Kabinet Bayangan dan Greenpeace itu adalah sah. Itu adalah bentuk kekhawatiran dan bentuk kekhawatiran itu patut menjadi bahan evaluasi. Tapi kita juga nggak boleh mengenyampingkan apa yang menjadi harapan besar kita di tengah gejolak ekonomi dan politik global ini. Kita juga perlu menyiapkan diri. Menyiapkan diri ketika nanti tiba-tiba terjadi perang, ketika nanti tiba-tiba kita harus dihantam oleh berbagai badai dan lain sebagainya. Maka kita udah siap gitu loh. Nah, masukan-masukan dari teman-teman ini kan bagus. Itu nanti dijadikan bahan evaluasi. Oke, kalau misalnya masukannya apa nih? Kita perlu perhatikan bagian ini. Ya dimasukin ke situ. Artinya bagi saya nggak ada yang perlu ditolak gitu loh. Masukannya diterima, programnya dijalankan. Jadi win-win solutionnya adalah nggak perlu saling meninggalkan. Karena sama-sama dibutuhkan. Kita butuh pangan, kita juga butuh untuk memperhatikan lingkungan. Butuh masukan juga? Butuh masukan. Justru masukan itu kan harus dipikirkan gitu. Harus dipikirkan oleh pemerintah. Kedepannya, apa yang menjadi programnya, nggak hanya memperhatikan sisi apa yang menjadi cita-cita, tapi juga memperhatikan apa yang menjadi sisi lingkungan. Sehingga nggak bertabrakan. Jadinya yang ini pengen begini, yang itu pengen begitu, nggak bakal ada titik temu. Kalau bagi saya harapannya adalah programnya tetap jalan, apa yang menjadi kritiknya dievaluasi, disampaikan, dan itu jadi bahan untuk ke depan programnya bisa jalan dengan baik. Gitu. Kayak gitu. Kalau menurut Mas Iqbal itu sebenarnya masih mungkin nggak Indonesia itu mencapai swasembada pangan tanpa mengorbankan kawasan hutan ataupun rawa? Kalau kita mengorbankan kawasan hutan, atau hutan lah ya, kawasan hutan itu bahasa administratif. Kita mengorbankan hutan itu kita udah nggak bisa lagi sebenarnya. Jadi bahkan data dari Kementerian Kehutanan, kita udah nggak memungkinkan untuk mengorbankan hutan. Wilayah rawa kita sangat butuh. Kita udah nggak memungkinkan lagi mengorbankan wilayah rawa. Saat ini kita hidup bersama krisis iklim. Kita tahu ada bencana yang terjadi di Sumatera akhir tahun 2025. Dan sebenarnya negara berkontribusi membuat itu. Kenapa? Karena kebijakan negara tinggi
emisi. Emisi. Gitu. Jadi sehingga krisis iklim semakin terjadi. Kebakaran hutan ada banyak gitu. Dan ini adalah disebabkan sama kebijakan-kebijakan pemerintah yang memang tidak pro dengan lingkungan. Ada banyak masukan. Makanya tadi logiknya adalah programnya tetap jalan, kritiknya diterima. Ya nggak bisa. Gitu. Jadi memang harus mengevaluasi diri. Kalau pertanyaannya adalah apakah memungkinkan untuk kita mencapai swasembada pangan gitu ya? Belajarlah pada petani yang menjadi soko guru bangsa ini. Gitu. Petani sebagian besar beras-beras kita hari ini yang kita makan itu dari petani yang existing hari ini. Maka belajarlah dari mereka bagaimana cara mengelola lahan yang tepat, bagaimana mengintensifikasikan lahan, bagaimana meningkatkan nilai produksi. Gitu. Jadi ya kita sangat yakin sebenarnya kita masih memungkinkan untuk itu. Tapi kenapa kemudian petani selalu dirugikan di sini? Bahkan ketika nilai beras mahal, petani tidak mendapatkan keuntungan. Gitu. Yang mendapat keuntungan adalah pengambil rente di level distribusi. Makanya ketimbang pro pada industrialisasi, Pak Prabowo harusnya pro pada petani-petani kecil. Ketimbang membangun Kopbes yang begitu besar dan megah, kenapa tidak memberikan insentif kepada petani-petani di desa? Baik, saya izin menanggapi ini. Ada juga nilai misalnya bahwa ada 2 asas Mas di dalam Undang-Undang Desa. Apa coba Mas Alimuddin? Asas utama dari Undang-Undang Desa. Silakan. Apa coba Mas? Ya udah silakan. Apa coba Mas? Saya mempersilakan. Nah ini dia nih Mbak. Kita nih memang harus benar-benar paham gitu. Kita ngomongin koperasi desa, kita ngomongin petani gitu. Kita punya undang-undang dasar, undang-undang desa, yang undang-undang desanya kita asasnya aja kita nggak mengerti. Jadi sebenarnya kita, kalaupun kita mau membela pemerintah nih Mas, belalah dengan data yang benar, belalah dengan statement yang bisa diuji. Ada 2 asas dasar di undang-undang desa. Asas pertama adalah asas rekognisi, bahwa undang-undang atau negara ini mengakui orang yang tinggal di desa. Asas kedua adalah subsidiaritas. Asas kita mengakui bahwa mereka membutuhkan apa. Jadi undang-undang desa ini harusnya berpikir, dan pemerintah dengan menggunakan undang-undang desa berpikir bahwa apa yang dibutuhkan masyarakat desa, apa yang dibutuhkan petaninya. Itulah logik dasar dari undang-undang desa yang udah ada di Indonesia, yaitu apa? Saya kasih tahu lagi Mas ya, asas rekognisi, kita mengakui hak-hak orang desa. Ajak subsidiaritas, bahwa kita mengakui mereka berhak menentukan apa yang baik pada masyarakat desa. 2 itu. Oke. Tadi mau nanggapin soal... Ya, tadi kan katanya pemerintah nggak peduli dengan petani dan sebagainya. Mungkin Mas Iqbal lupa ya, kalau sejauh ini, tahu nggak Mas, kalau harga padi yang dibeli dari petani itu berapa sekilo? 6.000, ya kan? 6.000 harga dari petani. Itu udah harga standar. Agar apa? Agar petani juga merasakan dampak dari padi yang mereka hasilkan. Bahkan bukan cuma itu subsidinya. Tadi saya udah sebut pupuk 20%. Lebih murah daripada harga yang ada sejauh ini. Di luar itu juga banyak hal-hal lain. Kenapa misalnya harga beras tinggi? Nggak cuma soal harga berasnya tinggi, kan dibeli dari petani juga tinggi. Kita kan pengen peduli pada petani, maka bentuk kepeduliannya adalah kita singkirkan tengkulaknya, fokus pada petaninya. Uji Makanya Mas pernyataanmu siang itu. Kita beli harga dari petani tinggi. Iya dong. Coba uji Mas. Harga 6.000. Silakan uji. Nah, Silakan bagaimana uji. menentukan petani itu untung atau enggak Mas di dalam statistik? Gimana? Iya ini saya tanya. Makanya kan Mas mau uji. Mas bilang membeli dari petani. Di mana Mas? Ya saya Untuk bukan orang melihatnya. statistik. Ya, makanya Cuma kan artinya dibanding dengan sebelumnya. Makanya, Sebelumnya nih Mas. Sebelum pemerintahan Prabowo itu kan harganya 3.000. Makanya Mas, kita sekarang harus, naik jadi 6.000. Ada kenaikan harga. Sih. Ada kenaikan harga. Ada kenaikan harga. Nah, itu inilah kan perlu kita akui. Inilah yang disebut Karena memang kadang seringnya nyari celah gitu. Enggak nyari celah. Inilah yang disebut bahwa kita harus melihat detail. Bahkan data itu juga harus kita lihat detail, Mas. Untuk mengetahui petani untung atau tidak dari yang dia tanam, dilihat dari nilai tukar petani. Ada NTP namanya. Gitu. Jadi kalau harga berasnya dibandingkan sama harga modal dia, gabah gitu ya, maka lebih tinggi, maka dia untung.
Kalau kita lihat betul, yes, harga nilai tukar petani itu naik gitu. Tapi kalau kita sandingkan dengan inflasi, mereka nggak setimpal dengan itu, dengan ada yang sekarang. Sehingga angka yang kita sampaikan besar tadi, apalagi tinggi sekali. Sebut aja sebenarnya, jangan sebut tinggi. Ya ada kenaikan, tidak maksimal, tidak optimal, kita akan optimalisasi. Apa sih susahnya ngomong kayak gitu ya? Dan kemudian itu ketika... kan tugas kementerian, bukan Ya, tugas saya. itu makanya ketika kita mau membela, sehingga kita tahu apa yang harus dilakukan. Terlalu banyak kita memuji Pak Prabowo, terlalu banyak kita membela Pak Prabowo, dia nggak tahu letak salahnya di mana gitu. Jadi kita juga, apalagi Mas Salimuddin, perlu lihat gitu ya, betul lihat bahwa ada yang salah di sini. Sama kayak tadi misalnya harga pupuk. Tahu nggak bagaimana kita cara mengakses pupuk, Mas? Bisa nggak petani beli pupuk, Mas? Bisa. Petani nggak bisa beli pupuk secara langsung. Secara langsung. Ya. Itu Mas Salimuddin. Yang bisa membeli pupuk itu adalah Poktan. Jadi mereka harus terdaftar dulu menjadi Poktan. Dan sekarang kita lihat siapa yang menguasai kelompok-kelompok petani ini. Siapa? Ya. Siapa Dan yang bagaimana menguasai? mengaksesnya? Yang menguasai siapa? Kelompok tani ini. Poktan Nah, ini dia Mas. Nah, ini dia harus dibuktikan. Nah, ini dia. Buktikan Mas, tanya sama Pementan. Siapa orang-orangnya? Ya kan, apa warna bajunya gitu ya. Oh, oke. Nah, bagaimana Tapi mereka bisa warga mengakses? desa nggak? Ya makanya lihat Mas, Iya, makanya mereka saya warga bilang, desa nggak? makanya saya bilang bahwa Kebanyakan kan memang warga petani desa. nggak bisa beli pupuk secara langsung. Kalaupun mereka ada afiliasi mereka politik, juga itu kan urusan lain. mereka juga dikontrol gitu Mas. Jadi ada banyak tadi logik-logik bahkan statement Mas Salimuddin yang memang bisa diuji. Jadi makanya saya bilang kalau kita mau memberikan jadi gini, di dalam Islam itu ada Mas Salimuddin Islamnya bahwa merugilah orang-orang demi masa ya, merugilah orang-orang atau manusia yang lupa saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran gitu Mas. Jadi kalau kita mau membela, maka kita belalah dengan kebenaran dan kita belalah. Jadi menurut Mas, gitu, Mas. kalau saya membela pemerintah salah? Oh enggak ada yang bilang salah. Tapi kita perlu membela pemerintah itu dengan data juga. Jangan Kan selama ini saya serampangan pakai data. dengan Nggak serampangan. pernah serampangan. Kita udah uji tadi Mas dari sini. Ada beberapa kali saya uji pernyataan Mas. Jadi Iya. maksud saya adalah kita betul-betul tahu diri gitu loh. Kapan kita harus membela dan kapan kita harus mengkritik. Makanya saya bilang tadi, saya pun pernah memuji Pak Prabowo Kapan? yang program 100 gigawatt. Oh, 100 Bahwa gigawatt. bahkan beliau pernah bilang Indonesia can hit 100% renewable energy in 10 years. Saya uji beliau bahwa itu adalah komitmen yang baik, itu adalah komitmen yang bagus. Sekarang dokumen pidato itu ada di mana? Di mana beliau akan membangun 100 gigawatt itu dan bagaimana mereka akan keluar dari renewable energy. Maka saya pun melakukan riset. Begini cara Pak Prabowo untuk membangun renewable energy yang lebih banyak ketimbang energi fosil gitu. Makanya kita tidak hanya mengkritik Pak Prabowo, kita kritik juga Pak Bahlil kan dalam kebijakan energinya. Kita kritik juga para Raja Juli kenapa dia memberikan kawasan hutan. Saya kritik juga Pak Nusron Wahid kenapa kemudian banyak kasus sawit dalam kawasan hutan yang tidak tuntas misalnya dengan ada PKH gitu. Jadi ya kita butuh seimbang gitu ya. Baik. Terima kasih Mas Salimuddin. Ini menarik. Ini menarik ya. Belum Siva? selesai. Oh belum selesai. Gue udah mau selesai. Dia pengen pamit aja nih. Oke, 1 menit. Silakan. Enggak. Silakan. Enggak, tadi kan Mas yang mau nanya. Mas yang mau ngomong. Enggak, dia tadi kan terima kasih. Oh iya, gue terima kasih udah didengerin gitu. Enggak, tadi saya mau bilang begini, ini menarik diskusinya, begitu kan. Dan memang apa yang disampaikan Bang Ali tadi kan di awal, memang harusnya fungsinya kabinet bayangan ya memang seperti ini, memberikan masukan, gitu Betul. kan. Memberikan masukan dan pemerintah juga tidak boleh alergi dengan masukan-masukan itu, asal sesuai dengan data, tidak sentimen begitu ya. Betul, Oke. betul. Oke. Bagi saya Mas Iqbal bagus kok. Sesuai ya berarti. Sesuai kok. Salaman nggak kita nih? Salah dong, oke. Beliau jadi menteri soalnya. Wah, Siap jadi staf sus nggak Mas? Dirjen. Ini. Oh dirjen. Komisaris. Ya nggak bisa. Oh siapapun menterinya komisaris Salimuddin gitu katanya. Baik, demikian Sobat iNews perbincangan di Bikin Terang kali ini menarik untuk disimak nantinya. Terima kasih buat Bang Iqbal sudah hadir di sini, baru memberikan perspektif juga kepada Sobat iNews. Bang Ali Mudin juga terima kasih juga. Siap. Dan semoga saja perbincangan ini nanti juga bisa menjadi pencerahan juga
mungkin ada menteri yang mendengar. Siap, Ya, pasti. kita pastikan. Kan udah didengar menteri. Menteri yang kabinet Benar, merah putih. benar. Gitu. Karena Menteri, benar. menteri yang punya Kan katanya- kebijakan dan anggaran. Nah, gitu Mas. karena Bung Alimuddin ini Tapi saya sebenarnya pengen nanya nih. iya betul. Pengen nanya sebenarnya nanti kan mau keliling Indonesia. Saya harapannya ke depan tuh kalau bisa jangan cuma berhenti di kabinet bayangan, tapi ngebayangin juga gitu, benar-benar masuk ke kabinet. Oh, Caranya oke. gimana? Minimal masuk partai, ya kan? Ikut kaderisasi, Iya. ikut pertarungan. Kan Iya. saya bangga banget kalau lihat Mas Iqbal nanti tiba-tiba ada balihonya calon anggota DPR gitu. Habis itu kritik dari sana kan. Siapa tahu jadi penggantinya Bang Fahri misalnya. Tapi semua orang ada tempatnya, semua orang ada fungsinya, Mas. Kita serahkan fungsi itu kepada teman-teman yang lain. Kami Baik. cukup menjadi akademisi saja. Ini menarik perbincangan yang saling mendukung sebenarnya ya. Dengan cara yang berbeda-beda. Pasti tadi bayangannya kita bakal banting meja.